Selamat datang di kelas metodologi penelitian pendidikan. Pada materi hari ini kita akan belajar mengenai cara menyusun pendahuluan pada penelitian kuantitatif. Semoga dengan menyimak video ini kalian dapat mempraktekkan langkah-langkah menyusun pendahuluan pada penelitian kuantitatif. Kalian siap? Mari kita mulai. Menyusun pendahuluan penelitian kuantitatif. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian terbagi menjadi dua hal yang perlu dipelajari, yaitu jenis penelitian dan variabel penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif, yang pertama ada jenis komparasi, yaitu penelitian perbandingan. Yang kedua adalah penelitian korelasi, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari suatu hubungan antar variabel. Dan yang ketiga adalah penelitian regresi, penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh antar variabel. Yang kedua merupakan variabel penelitian, di mana kita telah mempelajari pada materi sebelumnya. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu, baik itu nilai dari orang, subjek, organisasi, atau kegiatan yang memiliki variasi. Variasi tersebut dapat ditetapkan sendiri oleh peneliti. Nah, sekarang kita bahas untuk yang bagaimana menentukan topik penelitian ini. Apa yang harus dilakukan untuk menentukan topik penelitian? Saya bisa bagikan. Yang pertama, kalian buka di Google, kita masuk ke situs scholar.google.com. scholar.google.com, kita klik maka kalian akan dibawa ke bagian Google sendiri ya. Nah, di sini adalah suatu database atau bank data artikel ilmiah yang mungkin mayoritas lebih banyak berbahasa Indonesia, sehingga kalian bisa mencari banyak artikel ilmiah di database ini di Google Cendekia atau di alamat scholar.google.com. Nah, yang pertama tadi kan jenis penelitian itu kan ada komparasi ya, jenis penelitian yang kuantitatif, ada komparasi yaitu jenis penelitian yang berhubungan untuk mencari perbandingan. Maka kita bisa memasukkan kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah, ya kalau ini adalah jenis penelitian yang komparasi. Perbandingan, kita enter, maka akan muncul banyak artikel yang diawali dengan kata perbandingan seperti ini. Nah, akan kita spesifikkan kembali, misalkan perbandingan, enter. Nah, akan muncul kembali banyak sekali artikel terkait dengan perbandingan. Artikel pertama adalah perbandingan prestasi belajar antara siswa sekolah dasar unggulan dan siswa sekolah dasar non-unggulan di Kabupaten Serang. Perbandingan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri Sampangan 02 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini pun bisa disortir mulai dari kapan saja atau mungkin di sejak 2022, 2021, 2018 di bagian kiri. Nah, dari sini kalian akan menemukan jenis-jenis penelitian komparasi. Ini adalah jenis-jenis penelitian komparasi. Jadi yang paling mudah kalian masukkan keyword atau kata kuncinya adalah perbandingan. Yang kedua adalah jenis penelitian korelasi atau yang biasa digunakan untuk mencari hubungan. Maka kata kunci yang bisa dimasukkan adalah dengan, ini adalah kata kuncinya, terus masukkan satu variabel, misalkan Nah, setelah di enter, maka kita akan menemukan beberapa artikel terkait dengan hubungan gaya belajar siswa dan motivasi belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas 11 dan seterusnya. Pada artikel kedua ada hubungan gaya belajar dengan hasil belajar pada pembelajaran biologi dan seterusnya. Ini akan bisa lebih dispesifikkan lagi ketika kalian memasukkan kata kunci, misalkan di sini adalah gaya belajar siswa
semua artikel yang muncul itu akan terkait dengan belajar matematika di artikel pertama. Kemudian di artikel kedua ada hubungan gaya belajar visual terhadap pemahaman konsep matematika dan seterusnya. Jadi kalian harus bermain di kata kunci ini untuk menspesifikkan artikel yang ingin kalian cari. Ini adalah contoh dari jenis penelitian kuantitatif yang korelasi. Nah, kita masuk ke yang ketiga adalah yang regresi. Regresi ini kita akan mencari pengaruh. Maka kata kunci yang kalian masukkan di Google Scholar adalah pengaruh. Kemudian ditambah dengan variabel penelitiannya. Kita masih menggunakan variabel yang sama, misalkan gaya belajar siswa, maka kita enter saja. Akan muncul pengaruh di artikel pertama, pengaruh gaya belajar dan sikap siswa pada pelajaran matematika. Artikel kedua adalah pengaruh gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar, dan seterusnya. Ya, ini adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang tipenya regresi atau pengaruh. Nah, kemudian misalkan masih tetap menggunakan jenis penelitian regresi yaitu di pengaruh, maka kita tetap di sini dulu. Dan tadi untuk menentukan topik, setelah menentukan jenis penelitian, kalian juga harus menentukan variabel penelitian. Nah, di sini ketika kita menentukan variabel penelitian, maka kita bisa melihat dari artikel pertama misalnya, pengaruh gaya belajar dan sikap siswa pada pelajaran matematika terhadap hasil belajar matematika. Terlihat di sini ada 3 variabel. Ya. Jadi dalam menentukan variabel ini ada 3 variabel. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah gaya belajar, ini variabel pertama. Variabel kedua adalah sikap siswa. Dan variabel ketiga adalah hasil belajar siswa. Kita ingat kembali bahwa variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik itu orang, subjek, organisasi, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditentukan oleh peneliti. Ya, jadi di sini ada 3, yaitu variabel, yaitu gaya belajar, sikap siswa, dan hasil belajar. Yang kedua, misalkan ini ada pengaruh gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Oleh karena itu, kalau kita melihat ini ada 3 variabel, yaitu gaya belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga hasil belajar matematika. Ya. Jadi untuk menentukan variabel, contoh di ketiga ini, contoh ketiga, pengaruh, ya kan? Berarti ini jenis penelitian regresi. Terus variabelnya yang mana? Jadi variabel itu satu, bukan suatu kata hubung. Dan kemudian SMP, negeri, tempat, waktu, itu bukan variabel. Ya. Variabel tidak ditentukan dari kata berbentuk, misalkan kata hubung, kemudian kata kerja, atau mungkin tempat, atau mungkin waktu. Itu tidak akan tidak menunjukkan suatu variabel. Dari contoh ketiga ini kita tahu pengaruh gaya belajar. Jadi ini variabel pertama, dan keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini adalah variabel kedua terhadap prestasi belajar matematika. Ya, jadi ini variabel ketiganya, prestasi belajar matematika. Dalam kurung ini survei pada SMP negeri di kecamatan dan seterusnya. Ini bukanlah suatu variabel, ini hanya suatu keterangan yang ditunjukkan dalam judul. Kita lanjut, misalkan saya kasih contoh lagi, ini pengaruh gaya belajar dan sikap siswa pada pelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kritis. Dari contoh judul ini, maka kita tahu pengaruh adalah bentuk dari penelitian regresi. Variabel pertamanya adalah gaya belajar, keduanya adalah sikap siswa. Pada pelajaran matematika ini kita skip, ya, bukan termasuk dalam variabel, hanya keterangan saja ini. Terhadap kemampuan. Nah, terhadap ini biasanya frase atau kata, kumpulan kata yang berada, yang letaknya setelah kata terhadap itu juga suatu variabel. Terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, berarti kemampuan berpikir kritis ini adalah variabel penelitian. Contoh yang bawahnya lagi adalah pengaruh gaya belajar matematika, maka gaya belajar ini adalah variabel. Matematika siswa kelas 7. Nah, matematika siswa kelas 7 ini kita skip dulu ya. Ini hanya keterangan saja.
terhadap. Nah, setelah terhadap biasanya kata atau frase setelah terhadap itu suatu variabel. Kemampuan komunikasi matematis. Jadi ini adalah variabel kemampuan komunikasi matematis. Ada dua berarti ya dari contoh ini, gaya belajar matematika dan kemampuan komunikasi matematis. Itu adalah cara mencari jenis penelitian dan variabel penelitiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian kedua, yaitu menentukan latar belakang. Dalam latar belakang, ini kan bab 1 itu biasanya terdiri dari pendahuluan ya. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, kemudian ada kadang identifikasi masalah, kemudian ada rumusan dan tujuan. Ya, jadi saya terwujudkan di menentukan latar belakang, kemudian yang ketiga nanti menentukan rumusan, dan yang keempat menentukan tujuan. Dalam menentukan latar belakang, kita masuk ke poin kedua ya. Di sini dalam menentukan latar belakang, kalian harus menemukan masalah penelitian dulu dan penelitian yang relevan. Nah, untuk menentukan ini kalian harus sudah menentukan topik penelitian di bagian variabel tadi ya. Jadi jenisnya sudah ditentukan terlebih dahulu, kemudian tentukan variabel penelitiannya. Nah, contoh yang tadi itu ada gaya, saya ambilkan misalkan gaya belajar dan sikap siswa ya, gaya belajar, sikap siswa, kemudian prestasi belajar. Kalau kita cek lagi misalkan di sini, ini aja ya, sebagai contoh ini saya ambilkan dari sini. Ini ada variabel pertama gaya belajar, yang kedua sikap siswa, dan yang ketiga kemampuan berpikir kritis. 3 itu ya. Nah, dari 3 itu variabel penelitian kita harus pisahkan, kita kelompokkan, klasifikasikan mana yang masuk dalam variabel bebas atau independen dan mana yang termasuk dalam variabel terikat atau yang biasa disebut dependen. Dari contoh yang saya berikan ini, pengaruh gaya belajar dan sikap siswa pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir matematika, maka biasanya kita akan lebih mudah untuk menentukan variabel terikatnya. Variabel terikatnya, kalau judulnya seperti ini, itu adalah frase atau kata yang terletak setelah kata terhadap. Ya, jadi ini terhadap kemampuan berpikir kritis, berarti kemampuan berpikir kritis ini merupakan variabel terikat. Ya, variabel terikat. Nah, artinya masih ada dua variabel yang lain, yaitu gaya belajar dan sikap siswa. Ini masuk dalam variabel bebas. Variabel bebas. Jadi variabel gaya belajar dan sikap siswa termasuk dalam variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis. Biasanya ditunjukkan setelah kata terhadap. Kalau memang tidak ada terhadap, berarti kita bisa cek lainnya lagi di mana ini. Kita cari contoh. Ini masih banyak yang terhadap ya, berarti nah oke, berarti misalkan lagi contoh pengaruh gaya dan kesiapan belajar terhadap pemahaman konsep. Dari contoh yang ini, maka kita tahu ada 3 variabel, yaitu gaya, kesiapan, kemudian pemahaman konsep. Nah, dalam menentukan latar belakang, kalian wajib mengklasifikasikan mana yang termasuk variabel bebas dan terikat. Terikatnya kita tahu karena ada kata terhadap, maka terikatnya adalah pemahaman konsep matematika. Ya. Terus kemudian ada kata gaya, yang ini kan sudah diambil menjadi variabel terikat, maka tinggal 2 lagi, yaitu gaya dan kesiapan belajar. Gaya dan kesiapan belajar masuk ke dalam variabel bebas. Ya. Kembali lagi saya ulangi, dalam menentukan latar belakang kalian sudah harus bisa menentukan variabel penelitian, mana yang terikat dan mana yang bebas. Jadi, contohnya adalah ini ya. Oke. Yang kedua, nah setelah kalian menentukan variabel bebas dan terikatnya, maka kalian bisa menentukan lagi atau mencari penelitian-penelitian yang relevan dengan variabel tersebut. Ya, jadi ini kita lihat ada gaya belajar, sikap siswa, dan kemampuan berpikir kritis. Maka kita akan menentukan bahwa bebas
tesnya gaya belajar ini akan untuk melihat kemampuan berpikir kritis matematik, maka kita bisa cek lagi, kita buka explore.google.com. Nah, sekarang kita mulai untuk lebih spesifik mencari penelitian tentang variabel penelitian kalian. Tadi misalkan ada belajar, prestasi. Nah, kita pecah ya, kita breakdown dari tadinya adalah jadi satu gini, pengaruh gaya belajar dan sikap siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Kita pecah dulu, yaitu variabel pertama, variabel bebas pertama gaya belajar, kita cek terhadap kemampuan berpikir kritis. Oh, salah ya, terhadap kemampuan kritis. Tujuannya apa? Kita melihat variabel bebas satu terhadap variabel terikat supaya nanti kita menemukan penelitian-penelitian relevan mengenai hal tersebut, mengenai dua variabel ini. Kita cari ya. Nah, di sini akan muncul ini tadi formatik. Nah, ini yang tadi kita pilih ya, kita pilih. Kemudian muncul yang di kedua, pengaruh kemampuan berpikir kritis dan gaya belajar terhadap hasil belajar. Di sini ada berpikir kritis, di sini ada gaya belajar, sehingga kalian bisa menggunakan hasil ini, hasil dari artikel ilmiah ini untuk penelitian relevan kalian. Di sini juga ada analisis kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar. Berpikir kritisnya ada, gaya belajarnya ada, berarti ini sudah memenuhi sebagai hasil penelitian relevan. Nanti tinggal dilihat di isinya ya, diisi artikelnya. Kemudian ada lagi kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan berdasarkan gaya belajar. Ini ada berpikir kritis, ada gaya belajar. Maka ini bisa dijadikan sebagai penelitian relevan dalam judul kalian. Ya, kalian akan mencari sebanyak-banyaknya, bisa sampai 5 gitu. 5 hasil penelitian relevan. Kalian harus membacanya. Bagaimana sih gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis supaya mendapatkan pengetahuan, insight supaya agar kalian tahu bahwa gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis itu biasanya dalam artikel ilmiah gambarannya seperti ini. Dengan kalian membaca artikel seperti ini, maka kalian akan mendapatkan gambaran, definisi, terus hasil penelitian mengenai variabel yang kalian tuliskan di sini. Oke, yang kedua tadi kan kita melihat selain gaya belajar ada sikap siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Maka kita masukkan di sini ada sikap siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Jadi kaitkan antara variabel bebas pertama dengan variabel terikat, dicari dulu mana yang ini, mana artikel ilmiah hasil penelitiannya. Kemudian kaitkan lagi yang kedua, variabel bebas kedua, yaitu sikap siswa terhadap kemampuan berpikir kritis terhadap variabel terikatnya. Kita cek, kita cari, maka di sini muncul ini yang tadi ini sesuai dengan judul yang awal, ya ini yang kita pilih lah ya. Nah, di sini ada lagi pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa. Di sini ada kemampuan berpikir kritis dan di sini ada sikap siswa, maka mungkin ini bisa layak dipakai, digunakan sebagai penelitian relevan kalian. Kemudian di sini juga ada model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematika siswa SMP. Di sini kalau dilihat dari judul ini hanya satu variabel yang sesuai dengan variabel kita. Tadi kan kita memiliki variabel, kita sudah menentukan satu gaya belajar, yang kedua sikap siswa, yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, dari judul ini kan hanya ada kemampuan berpikir kritis, maka kita skip dulu, kita lewati. Kemudian kita cek lagi di sini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik dengan pendekatan pada siswa SMA dan segala. Nah, kalau memang nantinya di dalam
judul itu tidak kelihatan di variabel bebas kedua kita, sikap siswa, maka kita bisa lihat di bagian sini. Digunakan 3 instrumen, tes kemampuan berpikir kritis, tes kemampuan berpikir kreatif, dan skala sikap. Oh, di sini ada skala sikap. Meskipun tidak muncul di judul, kemungkinan ini ada kaitannya dengan judul kita. Maka kita bisa gunakan artikel ini sebagai pendukung relevan dalam judul kita. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melihat hasil isi dari artikel ini? Kita tinggal klik kanan di sini, di open link new tab, kemudian kita akan diarahkan ke situsnya. Nah, dalam situs tersebut maka kita akan melihat, nah di sini adalah muncul meningkatkan kemampuan modeling pada siswa SMA. Gambaran lengkap suatu artikel itu akan muncul dalam abstrak ya. Jadi kalian tidak jika memang mau melihat scanning atau mungkin apa sih yang ada di dalam artikel ini, intinya apa, mulai dari pendahuluan sampai dengan hasil, itu kalian dapat melihatnya di abstrak. Baca di abstrak maka kalian akan menemukan gambaran umum dari artikel tersebut. Nah, setelah itu kita bisa cari di bagian ini, bagian situsnya. Kita tinggal bisa full text, ada PDF seperti ini, kita tinggal klik PDF-nya. Bahasa Indonesia gitu, ya full text. Nanti dicari di macam-macam, kadang letaknya di bawah, kadang letaknya di sebelah kanan gitu. Semua beda-beda. Nah, ini sudah terdownload ya. Terdownload, kalau kita buka maka tampilan artikelnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan pendekatan model eliciting activities. Di sini mungkin kelihatannya memang tidak ada sikap siswa, tapi tadi kok dilihat dari abstraknya itu muncul skala sikap siswa. Nah, kita bisa membaca di sini, kita lihat ini sudah hasil penelitian, ini desain penelitian, analisis data. Ini kalau memang tidak kelihatan, maka kita bisa mencarinya di bagian metode ya. Di bagian metode. Nah, di sini berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk skala sikap siswa, untuk mendapatkan instrumen dan seterusnya. Nah, ini sikap siswa dibagi menjadi kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Nah, itu bisa dibaca di isinya ya, isi artikel. Kembali ke sini, tadi adalah menentukan latar belakang sudah. Yang pertama adalah variabel penelitian, yang kedua cari masalah atau cari gambaran, cari apa sih yang terbaru dari judul. Kembali ke ini ya, judul ke ini, pengaruh gaya belajar. Kumpulkan artikel-artikel yang mengenai variabel bebas 1 terhadap variabel terikat kalian. Kumpulkan dulu yang relevan ya, yang spesifik, relevan, caranya seperti tadi. Dan yang keempat adalah caranya, ini masih dalam menentukan latar belakang, yaitu kalian buat paragraf ya. Jadi kalian buat paragraf yang berisikan tentang baik pembukaan, kemudian variabel terikat kalian, variabel bebas kalian. Nah, jadi misalkan ini adalah tadi pengaruh. Nah, ini nanti harus lain ya. Saya tunjukkan sebagai contoh ya. Oke, ini adalah sebagai contoh dulu. Nah, ini pengaruh gaya belajar dan sikap siswa. Kita tahu bahwa ini adalah variabelnya dan terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, ada 3 ya. 3 ini yang terikat saya bedakan. 2 yang kuning ini adalah yang variabel bebas, 1 yang hijau ini adalah variabel terikat. Nah, kita akan membuat latar belakang terdiri dari paragraf ya. Jadi yang paragraf pertama itu nanti isinya
pembukaan ini terkait dengan topik kalian. Kalian bisa membukanya mungkin menggunakan apa itu matematika, bagaimana tentang pembelajaran matematika di kelas, di sekolah, apa kesulitan di matematika, itu secara sekilas itu dibuat satu paragraf. Ingat bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat, ya, kumpulan kalimat. Kalimat itu ditandai dengan titik, ya. Jadi seperti ini, ketika saya sudah titik seperti ini, berarti ini sudah menjadi satu kalimat. Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat. Berapa? Ada berapa kalimat? Bisa sampai 4 sampai 6 kalimat. 4 sampai 6 kalimat. Lebih boleh, boleh. Kurang jangan. Ya, karena adalah paragraf, kita membuat paragraf. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Mungkin bisa sampai paragraf ketiga. Ini mengenai variabel kalian. Ya, jelaskan tentang variabel terikat kalian. Fokus di situ, paragrafnya harus memiliki ide pokok mengenai variabel terikat kalian. Nah, selanjutnya di paragraf 3, 4 sampai 5 itu ke variabel bebas. Mungkin ini bisa ke variabel bebas pertama dan nantinya dilanjutkan dengan paragraf ke-6, 7 variabel bebas kedua. Ya, dan pada bagian yang ini yang harus dua paragraf ini, satu paragraf pun boleh asalkan sudah jelas. Tapi kalau memang masih kurang jelas, ingin dijelaskan lebih rinci lagi, maka kalian bisa membuat di 2 paragraf. Ya. Kemudian di paragraf 8 itu adalah cari di baruan ini mungkin bisa disebut perbedaan penelitian atau penelitian yang sudah ada. Oke ya, jadi ini khusus di satu paragraf ini kalian harus bisa menunjukkan bedanya apa penelitian kalian dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kalau ngikut-ngikut berarti nanti di paragraf 8 ini akan kesulitan. Dan yang terakhir adalah paragraf 9. Ini adalah penutup. Penutup itu contohnya gimana? Ya, misalkan berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul pengaruh gaya belajar dan sikap siswa pada pelajaran matematika dan seterusnya. Itu adalah paragraf penutup. Ya, paragraf paling akhir nanti ke paragraf 9. Ya, jadi kurang lebih nanti susunannya seperti ini di latar belakang. Nah, latar belakang susunannya akan seperti ini. Nah, dalam paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang membahas tentang variabel terikat dan variabel bebas 1 dan 2, di sini kalian akan memasukkan hasil penelitian atau mungkin pembahasan dari artikel yang sudah kalian download tadi. Ya, misalkan di variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis ya. Saya beri contohnya, kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam melakukan pemikiran secara kritis yang ditandai dengan bla bla bla, misalkan seperti itulah. Untuk menuliskan itu kalian tidak boleh bebas atau mengarang menulis seperti itu, tetapi harus didukung dengan hasil penelitian atau didukung dengan definisi-definisi dari artikel-artikel atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan kalian bisa menuliskan seperti ini ya, sebagai contoh saja. Ini. Nah, ini harus ada. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari artikel yang telah kalian cari tadi di awal sebagai pendukung dalam membuat paragraf 2 dan 3 di variabel terikat. Sama nanti kalau di paragraf 4, 5, 6, 7 itu juga sama.
untuk mendefinisikan, menjelaskan mengenai variabel bebas pertama di gaya belajar, yaitu nanti harus didukung oleh hasil penelitian sebelumnya. Gaya belajar itu apa, gaya belajar terbagi menjadi berapa, kemudian biasanya gaya belajar itu bagaimana cara mengukurnya, itu kalian akan tahu ketika kalian membaca artikel-artikel atau hasil penelitian ilmiah yang sudah ada. Makanya kalian perlu membuat satu folder sendiri ya, satu folder misalkan untuk gaya belajar, ini adalah artikel-artikelnya gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis tentunya, yang berdiri sendiri pun boleh untuk menambah kosakata, menambah pengetahuan kalian mengenai gaya belajar, itu pun boleh. Misalkan pengaruh gaya belajar terhadap prestasi, oh tidak ada hubungannya ini dengan variabel penelitian kalian di awal, tidak masalah, tetapi kalian hanya akan mencari gaya belajarnya saja. Misalnya apa ini gaya belajar, penjelasannya, nah itu kalian buatkan satu folder sendiri nanti, variabel bebas 1, variabel bebas 2, kemudian variabel triggernya. Nah, ini adalah cara langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan latar belakang ya. Oke, semoga dapat dipahami. Dan yang ketiga adalah menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah ini pasti dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kalimat tanya, sehingga nanti di bagian paling akhir kalimat tersebut akan ada tanda tanya. Maka di bagian depan akan ada kata tanya, ya. Ada kata tanya, misalkan bagaimana atau apakah atau mengapa, itu nanti akan muncul di rumusan masalah. Yang keempat adalah menentukan tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian nanti kalian bisa melihat di materi sebelumnya. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang penelitian eksploratif, kemudian deskriptif, dan eksplanatif. Di situ akan jelas, nanti akan saya bagikan di materi sebelumnya ya, supaya kalian dapat lebih spesifik menentukan tujuan penelitian. Nah, itu dia materi pada kelas metodologi penelitian pendidikan hari ini. Bagi kalian yang masih bingung mengenai materi hari ini, kalian dapat putar ulang videonya supaya kalian lebih mengerti. Kita bertemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.